Oh ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhumul amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 158. Sebelah kanan 158. 7 baris dari atas. 158 sebelah kanan, 7 baris dari atas. Sekarang as-sadisatu Ummu Habibah. Sudah ketemu? Ini masih lanjutan tentang istri-istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah meninggal masih punya istri 9. 1, 2, 3 sampai 5 sudah kita pelajari. Sekarang yang ke-6 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. As-sadisatu Ummu Habibata Ramlatu bintu Abi Sufyana Sohrab ni Harbin hajarat ma'a zawjiha Abdullah ibni Jahshin ilal habasatil hijrata thaniyata fawaladat lahu Habibatu wa tanassara huwa wa thabatat hiya alal Islam. Faba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Umayyah ad-Dhamiriyyu ilan Najasi fazawwajahu iyyaha wa amharaha anhu arba'ami'ati dinarin wa tawalla aqda nikahiha Khalid bin Sa'id bin al-Asi likaunihi ibna ammiha matat sanata arba'in wa arba'ina wa qila tawalla tazwijaha Utsman bin Affan wa hiya binatu ammihi tuwfiyat sanata arba'ina. Maksudnya
As-sadisatu Ummu Habibata Ramlatu bintu Abi Sufyana Sahrabni Harbin. Keenam, maksudnya istri yang keenam dari Rasulullah, yaitu Ummu Habibah Ramlah, namanya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan Dahr bin Harb. Jadi istri yang keenam namanya Ummu Habibah Ramlah. Bukan Habibah sendiri, Ramlah sendiri, bukan. Ummu Habibah Ramlah itu satu nama, satu orang. Ya. Bin Abi Sufyan Dahr bin Harb. Dia hijrah bersama suaminya Abdullah bin Jahsin ke Habasah atau Ethiopia pada hijrah yang kedua. Jadi pada waktu itu Ummu Habibah Ramlah sudah punya suami. Ya, suaminya Abdullah bin Jahsin. Ketika ada hijrah ke Habasah, yaitu Ethiopia, beliau ikut dengan suaminya yang namanya Abdullah bin Jahsin. Hijrah ke Habasah, Ethiopia. Maka sekarang ada sebutan Al-Habsyi, gitu kan? Al-Habsyi, diambilnya dari sini, Habasah. Pada hijrah yang kedua, jadi ikut hijrah ke Habasah bersama suaminya yang namanya Abdullah bin Jahsin, itu pada hijrah yang kedua. Hijrah itu pindah ya, dari Makkah ke Ethiopia atau Habasah. Ya, daerah Afrika ini, daerah Afrika, daerah Afrika, hijrah. Kenapa hijrah? Sebab banyak rintangan dari orang-orang kafir. Kalau Nabi sendiri tahan, tapi Nabi kasihan dengan umatnya yang tidak tahan. Apalagi umatnya yang ekonominya lemah, ditindas oleh orang kafir, kasihan. Akhirnya diizinkan untuk hijrah. Hijrah itu hijrah ke Habasah yang kedua. Fawaladat lahu Habibatu wa tanassara huwa wa thabatat hiya alal Islam. Lalu dia melahirkan untuk Abdullah seorang putri, yaitu Habibah. Dan Abdullah bin Jahsin menjadi Nasrani. Sementara Ummu Habibah tetap dalam agama Islam. Tuh. Jadi melahirkan untuk Abdullah seorang putri, yaitu yang disebut Habibah. Maka ibunya disebut Ummu Habibah. Ummu kan artinya ibu ya. Iya, ibunya Habibah. Nama aslinya Ramlah. Tuh. Iya, namanya Ramlah, panggilannya Ummu Habibah sebab punya anak Habibah. Iya, begitu, Ummu Habibah, ibunya Habibah. Dan Abdullah bin Jahsin menjadi Nasrani. Jadi saat itu menjadi Nasrani. Sedangkan ibunya, tar dulu, ya. Wa tanassara huwa wa thabatat hiya alal Islam. Dan Abdullah bin Jahsin menjadi Nasrani, sementara Ummu Habibah tetap dalam agama Islam. Wa thabatat hiya alal Islam tuh. Jadi Abdullah menjadi Nasrani, keluar dari Islam, keluar dari Islam. Lah kok dinikah oleh Nabi? Ya tentunya sudah cerai kan? Tentunya sudah cerai dengan Abdullah. Namanya Abdullah ya.
Bagus ya, iya bagus. Kok Nasrani? Nah, itulah nama ya. Walaupun namanya Abdullah, Nasrani ya bisa-bisa saja. Begitu. Bisa-bisa saja. Tapi ada orang namanya nggak menunjukkan Islam, tapi Islamnya kuat. Ada. Misalnya siapa namanya? Bogem. Misal kan nggak menunjukkan Islam, tapi Islamnya kuat, bisa-bisa saja gitu. Cuma memang kalau bikin nama sebaiknya yang bagus gitu, yang bagus. Soalnya apa? Nanti di akhirat kita tuh dipanggil oleh Allah dengan nama kita dan nama bapak kita. Kalau kita dipanggil namanya jelek sekali, malu nggak kira-kira? Malu. Iya, tapi kalau namanya bagus, waduh, namanya Ahmad bin Fatoni, bagus banget kan? Ahmad bin Fatoni, maju ke depan, tuh di padang mahsyar begitu dipanggil begitu. Begitu. Jadi setelah dicerai tentunya oleh Abdullah, maka dinikah oleh Nabi Muhammad SAW. Faba'athan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah ad-Damiri ila Najasi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri, ya, pergi ke Najasi. Jadi Amr bin Umayyah, kamu pergi ke Najasi, ke Habasah, ke Raja Najasi itu. Lalu ia menikahkan Rasulullah dengan Ummu Habibah dan memberi mas kawin kepadanya dari Rasulullah sebanyak 400 dinar. Jadi tentunya dinikah oleh Rasulullah, dia sudah menjanda. Sudah janda agak lama. Kalau janda cerai ada waktu atau masa ya, masa tenggangnya boleh nikah lagi yang biasa disebut iddah. 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Udah selesai 3 bulan 10 hari kan boleh nikah lagi. Ya ini udah iddahnya sudah habis, maka Rasulullah menikah dengan Ummu Habibah dan diberi mahar nggak tanggung-tanggung 400 dinar. 400 dinar itu mas kawinnya. Mahar itu mas kawin ya. Kalau mau bikin mas kawin nanti yang gampang saja disebutlah. Ya, jangan yang susah-susah. Mas kawin disesuaikan dengan tanggal nikahnya. Tanggal 22 bulan 12 tahun 2024. Jadi angka 22 12 2024 dibikin dengan rupiah misalnya, susah banget nyebutnya. Iya, susah banget nyebutnya. Walinya baik wali langsung atau wakil dengan pegawai KUA misalnya, susah nyebutnya. Susah, yang gampang sajalah. Dengan mas kawin 10 juta rupiah dibayar kontan, udah jadi, nggak susah-susah begitu ya. Iya. Nanti kalau Pak Yamin mau nikah lagi begitu ya. Ya nggak apa-apa. Maharnya ya gampang aja disebut gitu ya Allah. Begitu tuh. Kita teruskan. Terus akad nikah siapa walinya? Di sini ada keterangannya tuh. Wa tawalla aqda nikahiha Khalid bin Sa'id bin al-Asi likaunihi ibna ammiha matat sanata arba'in wa arba'ina. Dan yang menjadi wali wa tawalla tuh, dan yang menjadi wali aqda nikahiha akad nikah Ummu Habibah Khalid bin Sa'id bin al-Asi adalah Khalid bin Sa'id bin As, karena kedudukannya sebagai anak paman Ummu Habibah.
Ummu Habibah wafat pada tahun ke-44 Hijriah. Jadi yang menjadi wali ketika Ummu Habibah dinikah oleh Rasulullah ialah Khalid bin Sa'id bin As. Kok bisa jadi wali bukan bapaknya? Ya, dia adalah anak pamannya Khalid bin Walid. Anak pamannya. Jadi bapaknya Khalid punya adik. Adiknya lelaki. Ntar dulu bukan bapaknya Khalid, pamannya bukan bapaknya Khalid. Bapaknya Ummu Habibah punya adik. Adiknya lelaki. Lah lelaki itu pamannya berarti kan? Pamannya itu punya anak namanya Khalid bin Sa'id. Nah, tuh. Jadi Khalid bin Sa'id itu boleh jadi wali untuk Ummu Habibah yang kedudukannya itu jadi apa ya? Encang ya kalau orang Jakarta. Encang ya. Ada A, seorang lelaki punya adik B. B kan adiknya kan. Sudah itu A punya anak perempuan. Pada B kan encing ya kata orang sini ya. Paman encing. Encing itu kan boleh jadi wali kan? Boleh jadi wali. Boleh jadi walinya si ini anaknya A. Nah sekarang si B ini punya anak. Anaknya lelaki. Namanya C misalnya lah. Nah C ini boleh jadi wali anaknya encangnya itu. Yang A tadi itu. Boleh, itu wali ya. Wali nikah. Nah, wali nikah. Kan ada macam-macam wali. Ada wali murid, ada wali nikah, ya. Ada wali orang yang ahli dekat sekali kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu biasa wali itu. Wali apa namanya? Kekasih Allah yang sangat dekat dengan Allah. Iya. Ya wali Allah tuh. Ada begitu. Orang yang sudah dekat sekali pada Allah. Sudah dekat sekali pada Allah. Kalau sudah kadung dekat pada Allah, kedudukannya itu dengan apa saja yang terjadi di dunia ini nggak ada takut. Sebab sudah dekat sekali pada Allah. Pernah terjadi Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau bahasa aslinya Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan Jailani. Tapi kalau sudah jadi bahasa kita, apa bahasanya? Jailani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu ahli ibadah, dekat sekali pada Allah, ahli wirid. Sudah dekatlah dengan Allah. Satu saat lagi ngajar begini, Syekh Abdul Qadir ngajar, santrinya banyak. Tengah-tengah ngajar kejatuhan ular. Kejahatan ular. Cuma dalam kisahnya itu nggak diterangkan ularnya gede atau kecil, nggak diterangkan. Pokoknya kejatuhan ular. Kedebuk di badannya. Muridnya takut pada lari. Tapi dia sendiri Syekh Abdul Qadir tenang-tenang aja, nggak diapa-apain ular, nggak takut, nggak lari, nggak diusir, nggak. Nerusin pengajiannya. Akhirnya ularnya berangkat sendiri, lari sendiri, takut. Ularnya menghindar dari Syekh Abdul Qadir. Minggir. Sudah itu muridnya pada datang lagi. Ditanya, kenapa pada lari? Ya, Tuan Guru kejatuhan ular, kami takut. Saya kan yang kejatuhan nggak takut, kamu takut gimana? Begitu. Itulah orang yang sudah dekat sekali pada Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Mari kita dekatkan diri pada Allah. Paling enggak biar dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Mengingat dosa kita banyak ya. Dosa kita banyak. Pernah terjadi lagi bukan Syekh. Sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah. Itu kalau kemana-mana naik kendaraan onta, dia nempatin korma. Seperti kantong lah misalnya. Sudah itu kormanya digantung di leher onta. Gantung. Jalan. Kalau lapar makan. Tapi bijinya ini nggak dibuang. Terus diapain? Dikumpulin.
kumpulin. Makan lagi bijinya kumpulin, makan lagi bijinya kumpulin. Udah makan banyak, nggak tahu berapa hari itu, dihitung bijinya. Coba dihitung bijinya ada berapa? 12.000 biji. 12.000 biji yang segini ini nih. Iya, 12.000. Banyak banget kan? Sudah itu beliau, sahabat Abu Hurairah itu, sebab makan kormanya sampai 12.000 biji, dia baca tasbih 12.000 kali. 12.000 coba. Subhanallah, 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 subhanallah. Tuh 12.000 kali. Ditanya sama sahabat lainnya, sahabat, Anda baca tasbih berapa kali? 12.000. Kok banyak banget? Ditanya. Saya merasa banyak sekali dosa saya. Untuk mengimbangi dosa saya baca tasbih. Saya makan korma 12.000 biji. Ya saya imbangin dosa saya itu dengan membaca tasbih 12.000 kali. Begitu. Badan sudah sangat terkenal. Abu Hurairah itu sahabat dekat sekali dengan Nabi. Dan dia adalah salah satu sahabat yang paling banyak merawikan hadis dari Rasulullah SAW. Paling banyak. Kita kan bisa bayangkan, nggak sampailah dosa Abu Hurairah sebanyak itu kan. Tapi dia tetap merasa dosanya banyak, maka dia tebus dosanya itu dengan bacaan tasbih sebanyak berapa tadi? 12.000. Nah itu orang yang dekat dengan Allah begitu. Ya apalagi kita misalnya ya Allah dosa kita banyak. Ya mari paling enggak kita baca istighfar lah. Jangan polos. Tiap hari kemudian sudah diterangkan, baca istighfar yuk, pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali. Istighfarnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'idz dzunub. Itu Nabi berkata, siapa yang membaca istighfar itu pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali, dibacanya setiap hari, maka dosa orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Tuh. Jadi kita walaupun nggak bisa baca tasbih 12.000, mari kita dawamkan, kita biasakan, kita lazimkan membaca istighfar itu pagi hari berapa kali tadi? 10, sore hari 10 kali, dibacanya setiap hari gitu. Mari hafalkan istighfarnya ya. Coba saya ulang ya. Ingat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'idz dzunub. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'idz dzunub. Tuh. Hafal, baca pagi hari 10 kali. Jam berapa paginya? Ya sudah sholat subuh, namanya pagi. Mau berangkat kerja naik busway, jam 7 berangkat, jam 8 udah di atas busway, baca di situ boleh. Ya kalau di busway jangan keras-keras bacanya ya, nanti ganggu kawan gitu. Kalau sore ya jam 5 sudah sore namanya, setengah 6 juga sore. Nggak keburu tadi baca, sudah setengah 6 sudah sholat maghrib juga masih bisa. Baca 10 kali itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'idz dzunub. Kita teruskan. Jadi yang menjadi wali akad nikah Ummu Habibah ialah Khalid bin Sa'id bin As.
Dia adalah anak pamannya. Ummu Habibah meninggal tahun ke-44 Hijriah. Tahun 44 Hijriah. Wakila tawalla tazwijaha Utsman bin Affan wa hiya ibnatu ammihi tuwfiyat sanata arba'ina. Jadi pendapat yang pertama tadi yang menjadi wali nikah Nabi dengan Ummu Habibah atau Ummu Habibah dengan Nabi adalah Khalid bin Sa'id Al-Asi. Ini pendapat pertama. Terus meninggalnya si Ummu Habibah tahun 44 Hijriah. Tapi ada pendapat lagi yang belakang tuh, yang bawah. Wakila tawalla tazwijaha Utsman bin Affan wa hiya binatu ammihi tuwfiyat sanata arba'ina. Ya. Menurut satu pendapat lemah tapi yang menjadi wali pernikahan Habibah dengan Rasulullah adalah Utsman bin Affan. Ummu Habibah adalah putri paman Utsman. Ummu Habibah wafat tahun 40 Hijriah. Itu pendapat yang kedua. Tapi pendapat ini lemah. Jadi ada yang mengatakan yang jadi wali ketika Ummu Habibah itu dinikah oleh Rasulullah ialah Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan? Sebabnya Ummu Habibah itu adalah anak pamannya Utsman bin Affan. Anak pamannya. Iya, sepupu gitu. Itu Utsman bin Affan. Itu satu pendapat. Sedangkan menurut pendapat ini yang kedua, Ummu Habibah meninggalnya tahun ke-40 Hijriah. Kalau tadi tahun 44 Hijriah. Mana yang betul? Wallahu a'lam. Kita kembalikan aja pada Allah begitu ya. Pada Allah. Itu istri Nabi yang ke-6. Sekarang terusnya ini. As-sabi'atu. As-sabi'atu Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah bin Mughirah. Tazawwajaha fi akhir Syawalin sanata arba'in. Walamma ursila ilaiha sallallahu alaihi wasallam yahtubuha qalat marhaban bi Rasulillah salasan. Ala inna fi khilalan ala inna fiyya khilalan salasan. Ana mra'atun syadidatul ghirati wa ana mra'atun musibatun aidzatu sibyanin wa ana mra'atun laisa huna ahadun min awliyai. Maksudnya As-sabi'atu Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah bin Mughirah. Yang ketujuh sekarang, ketujuh. Namanya Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Tuh, jadi istri yang ketujuh Ummu Salamah. Namanya Hindun tuh. Iya, punya anak Salamah dipanggilnya Ummu Salamah. Namanya Hindun. Hindun itu anaknya Abi Umayyah. Anaknya Abi Umayyah bin Mughirah. Tuh. Tazawwajaha fi akhir Syawalin sanata arba'in. Nabi menikahinya pada akhir bulan Syawal tahun ke-4 Hijriah. Tahun ke-4. Berarti masih ada di Madinah ya. Iya kan, hijrah ke Madinah tuh. Jadi akhir Syawal. Ramadan habis, datang tanggal 1 Syawal. Kalau di Indonesia Lebaran, begitu ya? Iya, Lebaran. Nah, ini di akhir Syawal Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah Hindun. Begitu tuh. Tahun berapa? Tahun ke-4. Tahun ke-4. Itu Hindun. Terus halaman 159. Walamma ursila ilaiha sallallahu alaihi wasallam yahtubuha. Tatkala Rasulullah mengirim utusan kepada Ummu Salamah untuk melamarnya, yahtubuha tuh, untuk melamarnya. Qalat marhaban bi Rasulillah.
Ummu Salamah berkata, selamat datang Rasulullah, sebanyak 3 kali. Jadi ketika Rasulullah mengutus utusan untuk melamarnya, Ummu Salamah langsung berkata, marhaban bi Rasulillah, selamat datang Rasulullah. 3 kali diucapkan, selamat datang Rasulullah, selamat datang Rasulullah, selamat datang Rasulullah. Tuh, marhaban, marhaban, marhaban. Tuh. Sama dengan kita waktu datang bulan Ramadan kan, ada ucapkan, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban syahrul qiyam. Ada kan? Begitu kan? Marhaban. Ini juga begitu. Ummu Salamah membaca kalimat ini, marhaban bi Rasulillah, sampai 3 kali. Ala inna fiyya khilalan salasan. Ingatlah bahwa sesungguhnya padaku ada kemiskinan sebanyak 3 kali. Dia juga ngomong, waduh saya orang miskin Rasul, saya orang miskin Rasul, saya orang miskin Rasul, kenapa Anda melamar saya? Begitu. Sampai 3 kali diucapkan begitu. Sampai 3 kali itu. Ana mra'atun syadidatul ghirati. Aku adalah wanita yang sangat cemburu. Saya perempuan yang punya cemburunya tinggi itu. Cemburunya tinggi. Syadidatul ghirati. Wa ana mra'atun musibatun. Aidatu bukan musibatun ya. Wa ana mra'atun musbiyatun, musbiyah ya. Musbiyah. Aidatu sibyan. Aku adalah wanita yang punya anak kecil. yakni punya anak-anak tuh. Zatu sibyan tuh. Rasul, saya punya anak banyak. Saya punya anak-anak kecil tuh. Wa ana mar'atun laisa huna ahadun min auliyai. Dan aku adalah wanita yang di sini tiada seorang pun yang menjadi waliku. Jadi dia sebelum menerima lamaran Rasul, dia berkata begitu. Saya adalah perempuan yang sangat cemburu. Saya adalah perempuan yang banyak anaknya. Ya banyak anaknya. Miskin lagi itu. Miskin lagi. Diutarakan oleh Nabi. Tapi Nabi tetap mau menerima alasan si Ummu Salamah. Walaupun begitu tetap saya mau nikah dengan kamu. Gitu. Memang Nabi, maaf, ada keterangan, nikah dengan janda itu kan semuanya janda-janda kan, kecuali satu, siapa? Aisyah. Kecuali satu, Aisyah. Istri Nabi yang Aisyah itu yang satu-satunya perawan, maaf, gadis itu cuma Aisyah. Lainnya janda. Itu memang nolong Nabi pada janda itu. Ditolong begitu. Kalau orang biasa kan enggak ya. Saya mau nikah dengan janda sebab dia mobilnya 5. Kontrakannya banyak. Walaupun sudah agak tua. Nah, punya PT lagi katanya tuh, kata Pak Haji. Punya PT lagi. Walaupun umurnya udah 65, saya baru 45. Mau tuh. Yang dikejar bukan jandanya, tapi hartanya tuh, kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu tuh. Ya Allah. Kalau begitu dapatnya cuma harta saja nanti ya. Iya. Lalu Nabi memang nolong, Ummu Habibah ditolong, Ummu Salamah ditolong, begitu kan? Iya. Terus fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mendatanginya. Didatangi oleh Rasulullah. Faqala laha, lalu bersabda kepada Ummu Salamah, amma ma zakarti min ghiratiki fa inni arjullaha ayyudhibaha. Adapun yang telah engkau sebutkan tentang sifat kecemburuanmu, maka aku berharap pada Allah untuk menghilangkannya. Tuh. Jadi Nabi berdoa. Kalau tadi kan istrinya, calon istrinya Ummu Salamah ngomong, saya adalah perempuan cemburu. Nah Nabi akhirnya berkata, saya berharap pada Allah. Iya, saya doain. Ini isinya doa. Mudah-mudahan Allah menghilangkan sifat kamu yang semacam itu. Didoain oleh Nabi.
arjullaha ayyudhibaha tuh. Wa amma ma dzakarti min sabiyatiki fa innallaha sayakfihim. Tuh. Adapun apa yang telah engkau sebutkan tentang anak-anakmu, maka sesungguhnya Allah akan mencukupi mereka. Tuh. Kamu tadi ngomong, anak saya banyak Nabi, gimana gitu. Sedangkan anaknya banyak, saya miskin, gimana? Nabi berkata, Allah yang mau mencukupinya. Allah yang mau mencukupinya, kan begitu kan? Iya. Bukan suaminya, bukan. Allah yang mencukupinya. Jadi segala-galanya kan urusan Allah. Kan suaminya misalnya orang umum tuh, suaminya yang kaya raya. Ya walaupun kaya raya itu kan titipan Allah, ya kan? Titipan Allah. Kalau nggak ada titipan Allah, nggak bisa. Begitu, dikasih harta oleh Allah untuk mencukupi istrinya. Tuh. Itu dari Allah pada hakikatnya. Jadi harta itu titipan. Cuma kadang-kadang walaupun titipan, kalau hartanya hilang dicabut oleh Allah, nangis ya. Ya harta saya hilang, ya mobil saya hilang, nangis. Padahal itu titipan dari Allah, dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah, nangis. Begitu. Jadi walaupun anak kamu banyak, kata Nabi, Allah yang akan mencukupi kamu. Tenang aja gitu. Wa amma ma dzakarti min awliyaiki falaysa ahadun min awliyaiki yakrahuni. Faqalat libniha zawwij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazawwajahu biha. Adapun apa yang telah engkau sebutkan tentang walimu, tuh. Tadi katanya enggak ada wali. Maka tiada satupun orang yang menjadi walimu itu membenciku. Tuh. Maka tiada satupun orang yang menjadi walimu itu membenciku. Jadi kata Nabi mengomentari pada istrinya tadi katanya enggak ada wali. Nabi berkata, adapun yang telah engkau sebutkan tentang walimu, maka tiada satupun orang yang menjadi walimu itu membenciku. Jadi nanti kalau ada yang jadi wali tentunya enggak akan membenciku, maksudnya begitu. Pasti setuju itu walinya. Ya kalau orang beriman ya setuju sekali, orang dinikahi oleh Nabi kan. Iya, orang dinikahi oleh Nabi, Masya Allah gitu. Akhirnya faqalat libniha zawwij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazawwajahu biha. Lalu Ummu Salamah berkata kepada putranya, nikahkan aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia menikahkan Rasulullah dengan ibunya. Tuh. Ini satu pendapat. Iya. Yang menjadi wali adalah anaknya. Bukan bapaknya, bukan. Ini anaknya. Lah, kok anak jadi wali bisa? Nanti keterangannya lebih lanjut di bawah tuh, di bawah ada. Begitu. Iya. Jadi itu yang menjadi wali adalah anaknya. Fazawwajahu biha itu. Jadi anak Ummu Salamah itu menjadi wali ibunya. Ummu Salamah dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Terus di bawahnya itu ada keterangannya. Wastudilla bihi ala annal ibna yali aqda ummihi wa huwa bi khilafi madhhabina ma'syari Syafi'iyah. Dan peristiwa ini dijadikan dalil bahwa anak laki-laki boleh menjadi wali dalam akad nikah ibunya. Jadi kalau menurut keterangan ini, anak lelaki boleh menjadi wali kalau ibunya nikah lagi. Ada seorang janda misalnya punya anak lelaki, anaknya udah balik, mau nikah lagi, ada yang melamar, dinikahkan. Walinya siapa? Anaknya. Menurut pendapat ini boleh. Tapi dan peristiwa ini dijadikan dalil bahwa saya ulangi bahwa anak laki-laki boleh menjadi wali dalam akad nikah ibunya. Dan pendapat ini berbeda dengan madhab kita segenap pengikut ajaran Imam Syafi'i. Kalau menurut pandangan, pelajaran, paham Imam Syafi'i, tidak boleh seorang anak menikahkan atau menjadi wali ibunya yang mau nikah, begitu. Nggak boleh. Orang anak Imam Syafi'i tapi ini ya. Kalau yang jadi wali siapa kalau menurut Imam Syafi'i? Ya bapaknya. Kalau memang bapaknya masih.
Bapaknya nggak ada punya paman, adik bapak, adiknya bapak itu lelaki, silakan paman. Pamannya ada 2 atau 3, pilih A, B, C. Itu adik paman, adik bapaknya itu 3 orang. Satu namanya A, satu lagi B, satu lagi C. Perempuan itu mau nikah, walinya pilih aja itu. Bapaknya udah meninggal, adanya adiknya bapak, paman. Panggil atau datang pada A, Pak, Bapak A, saya mau nikah, tolong jadi wali ya. Oh iya. Nah, kalau A ada halangan, B sajalah itu. Saya ada halangan, pas hari kamu nikah saya pergi luar kota misalnya. Gitu tuh. Itu masih bisa. Tuh, paman. Wa yashhadu limalikin wa dafa bi annahu innama zawwajaha bil usubati li annahu ibna ammiha. Dan pendapat ini boleh bersaksi menurut Imam Malik, namun beliau menolak bahwa seorang anak boleh menikahkan ibunya dengan wali asobah, keluarga dari pihak ayah, karena ia adalah anak paman ibunya. Itu juga bahwa Imam Malik tidak setuju dengan kalau anak bisa menjadi wali pada ibunya yang mau menikah. Begitu. Waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahal qarurata allati fiha turbatu maqtalil Husain wa tulikat indaha. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada Ummu Salamah sebuah botol yang berisi tanah dari tempat di mana Husain dibunuh, dan botol itu ditinggalkan kepada Ummu Salamah. Itu ada riwayat begitu. Jadi Ummu Salamah diberi satu botol di mana botol itu ada isinya. Isinya adalah tanah, di mana tanah itu dulu cucunya Nabi yang namanya Husain dibunuh. Ambil tanahnya, dimasukkan ke botol. Nah, sudah dimasukkan ke botol, dibawa pulang oleh Nabi. Sudah dibawa pulang, ketika Nabi nikah dengan Ummu Salamah, ini untuk hadiah. Bukan mas kawin, bukan. Itu untuk hadiah, kenang-kenangan begitulah, kenang-kenangan. Iya, hadiah. Wa dzalika lamma ja'ahu sallallahu alaihi wasallam Jibrilu wa abaru anna al-Husain maktulun fi hadha turab wa arahu min turbatil ardi allati yuqtalu fiha. Hal itu terjadi ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Husain akan terbunuh di tanah ini. Dan Jibril memperlihatkan tanah bumi tempat Husain terbunuh di sana. Jadi sebelum Husain terbunuh di situ, Nabi Muhammad sudah dikasih tahu dulu oleh Jibril. Nabi, ya nanti cucu kamu yang namanya Husain akan terbunuh di tanah situ tuh. Nah, Jibril ngambil tanahnya, pakai botol, nih tanahnya, tempatnya di sana tuh. Nah itu tuh. Jadi ketika Husain terbunuh di situ juga, Nabi udah mafhum. Oh iya, benar juga Jibril ngomongnya bahwa Husain itu akan terbunuh di sana. Benar gitu. Kalau kita kan nggak tahu ya. Ada orang punya anak, anaknya mau tabrak mobil di Jalan Tamrin, nggak ada malaikat datang ke sini ya. Pak, punya anak ya? Iya. Siapa namanya? A. Anak bapak hari Sabtu jam 12 siang akan tabrak mobil di Jalan Tamrin. Nggak ada begitu ya? Nggak ada. Tapi ini Jibril datang pada Nabi itu. Itu menunjukkan bahwa Nabi memang luar biasa. Muhammadun basarun lakal basari, begitu kan? Bal huwa kal yakuti bil bainal hajari. Muhammad itu manusia. Muhammadun basarun manusia. Tapi lakal basar, tidak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Bahkan Nabi Muhammad itu seperti mutiara di tengah-tengah batu koral. Masya Allah. Ini ada batu koral satu truk. Ada mutiaranya satu doang. Kira-kira harganya mahalan mana mutiara satu dengan batu koral satu truk? Mahalan mana? Mutiara kan? Itu Nabi Muhammad. Subhanallahadzim. Jadi kalau begitu, kita itu ibarat batu koral kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada apa-apanya kita.
dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nabi Muhammad ya. Terus wasamma sallallahu udah Isa ya? Itu? Ya? Oh 3 menit lagi. Ntar dulu kalau 3 menit lagi nggak cukup kalau 3 menit lagi ini. Ini panjang soalnya. Sampai di sini dulu aja ya. Ya, sampai di sini dulu saja, diteruskan giliran akan datang nanti. Ini panjang soalnya. Kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil akhyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa iftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.